Ibu bapak, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini yang tadi kita dengar dikisahkan ketika perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, Tuhan Yesus menyusul datang menjumpai para murid. Ia berjalan di atas air. Ketika para murid melihatnya, mereka terkejut dan menyangkanya sebagai hantu. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasakan ada tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera mengulurkan tangan, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ibu bapak, suster, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi kehidupan kita di dunia sekarang ini, kita kadang mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh para murid sebagaimana dikisahkan di dalam Injil tadi. Banyak orang mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kegelisahan, kepanikan, kurang percaya diri. Terlebih ketika orang harus berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Sakit yang tak kunjung sembuh, ancaman wabah penyakit, usaha atau bisnis gagal, bisnis terpuruk, cari pekerjaan tidak kunjung dapat, mengalami ketidaksetiaan dalam rumah tangga, guncang rumah tangganya, kenakalan anak-anak yang menjadi beban orang tua dalam keluarga, dan masalah-masalah yang lain yang di dalamnya memuat penderitaan yang harus kita tanggung. Hal serupa juga dialami oleh banyak orang-orang Kristen. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Mereka banyak berdoa, tetapi tetap tidak ada jalan terang. Mulailah mereka bimbang, berpaling, mencari pegangan, kekuatan-kekuatan, alternatif-alternatif yang tidak selaras dengan kuasa Tuhan, melainkan kekuatan-kekuatan duniawi, dan bahkan ada yang sampai jauh meninggalkan Tuhan, meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, bahkan mengikuti roh-roh kegelapan. Mengapa semua itu terjadi? Karena dalam menghadapi permasalahan hidup itu, hati orang tidak tenang. Pikiran mereka dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh rasa pesimis, serta negatif thinking. Tidak pertama-tama sebagai umat beriman berteriak mohon pertolongan Tuhan. Karena itu ketika Tuhan menyapa para muridnya yang sedang mengalami ketakutan, kepanikan, dia mengatakan,
tenanglah, aku ini, jangan takut. Ibu bapak, suster, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan dan menyadarkan kepada kita. Pertama, hidup kita ini seperti perahu atau bahtera yang perjalanannya selalu berhadapan dengan gelombang. Dengan kata lain, perjalanan hidup kita di dunia ini tidak ada hidup tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa rintangan. Masalah selalu ada seiring dengan langkah hidup kita. Ada yang kecil, mudah diselesaikan, diatasi. Ada yang sedang, kadang juga sering merepotkan kita. Dan ada masalah yang besar yang kadang bisa memporak-porandakan hidup kita, membuat kita terpuruk, bahkan menghancurkan hidup kita. Yang kedua, masalah sebesar apapun bisa kita atasi kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus. Gelombang besar, angin ribut sebesar apapun bisa ditaklukkan, bisa diredakannya. Karena itu undanglah senantiasa Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita, ke dalam perjalanan hidup kita, agar Dia senantiasa dekat dengan kita. Kalau Dia dekat dengan kita, sewaktu-waktu ada gelombang kehidupan, ada masalah yang menghantam hidup kita, Dia akan cepat menolong kita. Kalau Dia dekat dengan kita dan kita dekat dengan Dia, teriakan kita minta tolong akan Dia dengar, dan Tuhan akan segera menolong kita. Yang ketiga, kalau kita dekat dengan Dia, kita bisa senantiasa menjalin relasi dan komunikasi batin dengan Roh Allah yang memampukan kita untuk semakin percaya atas kuasa-Nya. Oleh karena itu di dalam hidup ini, terlebih ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan yang berat, hendaklah kita berdoa, Tuhan, ajarilah dan mampukanlah aku atau kami untuk menjadi tenang. Jangan biarkan hidupku dikuasai ketakutan. Curahkanlah kuat kuasa-Mu ke dalam hidupku. Singkirkanlah rasa khawatir dan bimbang dalam diriku. Teguhkanlah dan mampukanlah aku atau kami untuk semakin percaya dan berserah diri kepadamu. Doa seperti itu harus kita ulang-ulang terus-menerus seiring dengan masalah yang kita hadapi dan seiring dengan penderitaan yang harus kita tanggung karena masalah hidup itu. Ibu, bapak, suster, saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit orang yang justru dalam kesulitan besar mengalami, merasakan, dan menyadari kehadiran Allah yang meneguhkan, Allah yang hadir menolong. Iman kepada Kristus bagaimana iman para murid selalu diuji sehingga semakin kuat, semakin tangguh karena diuji dalam ujian menghadapi masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang besar. Dan di dalam ujian itu Tuhan senantiasa hadir, meneguhkan, dan bahkan menolong kita di saat kita hampir tenggelam. Ibu, bapak, suster, saudara-saudari yang terkasih, semoga Injil hari ini memberi kekuatan
terlebih kepada umat yang sedang menghadapi masalah besar. Semoga melaluinya kita boleh mengalami, merasakan, dan menyadari kehadiran Allah yang meneguhkan, Allah yang hadir dan menolong. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.